Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Khadijah Alasaria. Aku dari kelompok 1 Marini. Di video kali ini aku akan meresume beberapa materi yang aku dapatkan pada saat aku menjalani LPKO, yaitu tepatnya pada tanggal 5 sampai 6 Oktober kemarin. Nah, jadi teman-teman, di sini aku akan menjelaskan 4 materi, yaitu yang pertama problem solving, yang kedua public speaking, yang ketiga kepemimpinan, dan yang keempat personal branding. Kalian penasaran gak sih gimana penjelasannya? Yuk simak videonya. Jadi untuk materi pertama yang akan aku resum adalah problem solving atau pemecahan masalah. Jadi teman-teman, problem solving atau pemecahan masalah ini kemarin diterapkan oleh Kak Giri. Jadi aku sudah meresume, aku sudah merangkum dan mencatat kembali apa yang Kak Giri sampaikan pada saat LDKO kemarin. Dan kemarin ini aku juga dapat beberapa tambahan di website Google yang aku cari. Jadi akan aku jelaskan ya teman-teman. Jadi problem solving atau pemecahan masalah adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan pengambilan keputusan yang tepat. Problem solving merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki setiap individu dalam memecahkan suatu masalah. Untuk itu, setiap kita menghadapi suatu masalah, kita harus berpikir secara positif, logis, dan sistematis. Nah, teman-teman, problem solving juga berkaitan dengan beberapa kemampuan nih, yaitu yang pertama, kemampuan mendengar dan meneliti, kedua, kemampuan kreativitas, ketiga, kemampuan komunikasi, keempat, kemampuan kerjasama tim, dan yang kelima atau terakhir, kemampuan pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, selanjutnya aku akan jelasin nih gimana langkah-langkah dalam melakukan problem solving atau pemecahan masalah. Yang ada di sini ada 5 poin. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, tentukan penyebab masalah. Yang ketiga, tentukan prioritas. Yang keempat, menentukan solusi terbaik. Dan yang kelima, implementasi atau menerapkan solusi dan evaluasi. Jadi akan aku jelaskan satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, identifikasi masalah. Nah, saat kita dihadapkan pada suatu masalah, hal yang pertama kita harus lakukan tuh, kita harus cari tahu dulu nih teman-teman, masalah apa sih yang sedang kita hadapi. Karena kalau misalkan kita nggak tahu masalah apa yang sedang kita hadapi, gimana caranya kita nyelesain masalah tersebut coba. Nah, selanjutnya yang kedua ini, tentukan penyebab masalah. Nah, setelah kita tahu masalah apa sih yang sedang kita hadapi ini, kita harus cari tahu nih teman-teman, asal usul masalah tersebut, penyebab kenapa masalah itu bisa datang ke kita, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu ada tentukan prioritas. Nah, jadi di sini setelah kita mengetahui masalah apa yang sedang kita hadapi, kita juga tahu asal usul dan penyebab masalah yang sedang kita hadapi ini. Nah, kita harus lihat lagi nih teman-teman, apa aja sih yang penting dalam masalah tersebut. Kayak misal masalah ini tuh penting, masalah ini tuh enggak, bukan gitu. Aku kurang tahu sih teman-teman. Kalau tentukan prioritas aku kayak I don't know. Kita lanjut yang keempat aja ya. Jadi yang keempat itu ada menentukan solusi terbaik. Yang aku pahamin ya di sini, menentukan solusi terbaik. Kalau misalkan kita dihadapkan pada suatu masalah, kita harus dan kita mau menyelesaikan masalah tersebut, maka kita harus mencari solusi atau jalan keluar nggak sih dalam untuk masalah tersebut. Jadi itu yang harus kita lakukan di poin keempat. Kita harus menentukan solusi terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Dan yang kelima itu ada implementasi atau menerapkan solusi yang tadi sudah kita tentukan, dan juga melakukan evaluasi setelah menentukan solusi, setelah menerapkan solusi tersebut. Nah teman-teman, kemampuan problem solving sebenarnya tuh akan berkembang gitu loh, seiring berjalannya, seiring banyaknya pengalaman kita dalam menghadapi masalah nih teman-teman. Jadi aku mau jelasin tips-tips meningkatkan kemampuan problem solving. Jadi yang pertama itu ada perbanyak pengetahuan, itu udah pasti ya teman-teman. Yang kedua ada latihan menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada ubah pola pikir. Yang keempat ada gunakan memori. Yang kelima ada belajar dari mentor. Yang keenam ada menggunakan asal. Yang ketujuh ada fokus pada solusi. Dan yang ke-8 ada tingkatkan kemampuan komunikasi. Nah teman-teman, di sini mungkin aku tidak bisa menjelaskan satu persatu ya, karena
di sini poinnya banyak banget dan aku mengejar durasi video. Oke, jadi aku lanjut aja ya ke mindset yang harus kita terapkan ya teman-teman dalam menghadapi suatu masalah. Jadi teman-teman, dalam menghadapi masalah, seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi tersebut, mindset yang harus kita terapkan adalah hadapi. Jangan diam atau lari. Kenapa? Kalau misalkan diam, masa di saat kita punya masalah kita hanya diam saja teman-teman? Itu masalah itu kapan akan selesai gitu loh. Masalah itu kapan akan selesai? Dan ataupun kalau misalnya kita lari dari masalah tersebut, kapan masalah itu bisa kita selesaikan teman-teman? Jadi mindset yang paling tepat adalah hadapi masalah tersebut tentunya dengan soft skill problem solving. Mungkin itu sedikit resume yang bisa aku berikan untuk materi pertama ini. Dan selanjutnya aku akan menjelaskan cara aku mengimplementasikan problem solving ini saat aku menjabat menjadi OSIS nanti. Jadi teman-teman, caranya adalah problem solving ini kan salah satu cara ya, kemampuan menyelesaikan masalah gitu kan teman-teman. Di sini juga ada langkah-langkahnya. Jadi saat nanti aku menjabat OSIS di periode ini, amin, aku akan menggunakan skill problem solving yang aku tahu, yang aku sudah jelaskan tadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang aku dapatkan di OSIS nanti. Tentunya aku juga akan menerapkan mindset hadapi itu. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada yang masalah, teman-teman harus hadapi masalah itu. Jangan diam atau lari, dan jangan nangis. Itu saja teman-teman untuk materi yang pertama. Kita lanjut materi yang kedua. Ya, materi kedua yang akan aku resume adalah public speaking. Nah teman-teman, pemateri public speaking kemarin adalah Kak Ali. Jadi di sini aku akan menjelaskan ulang mengenai apa sih public speaking itu. Jadi teman-teman, secara definisi, public speaking dapat diartikan sebagai kemampuan berbicara efektif di depan publik dengan tujuan menyampaikan informasi, menginspirasi, atau mempersuasi audiens. Nah teman-teman, keterampilan public speaking ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan kita, yaitu meliputi yang pertama, menyampaikan ide dengan berbagi pengetahuan dan gagasan. Yang kedua, mempengaruhi orang lain seperti membujuk, memotivasi, dan menginspirasi orang lain untuk mendukung ide atau tujuan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, membangun hubungan kepercayaan dan koneksi yang kuat dengan para audiens, juga meningkatkan peluang untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Nah teman-teman, kemampuan keterampilan public speaking yang efektif juga dapat memberikan banyak manfaat dalam bidang karir, yaitu kemampuan dalam berkomunikasi yang lebih kompeten dan profesional, juga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Nah teman-teman, kemampuan untuk berbicara secara efektif ini juga dapat membuka pintu kesuksesan, mempengaruhi orang lain, dan memperkuat citra diri. Maka akan aku jelaskan berikut teknik komunikasi yang efektif dalam melakukan public speaking, yaitu yang pertama, kontak mata, yang kedua, bahasa tubuh, yang ketiga, nada suara, yang keempat, cerita dan contoh, dan yang kelima, pertanyaan dan interaksi. Nah teman-teman, sebelum melakukan public speaking, kita dapat mempersiapkan diri dengan berbagai cara, seperti yang pertama, menetapkan tujuan, yang kedua, melakukan riset dan pengumpulan bahan, yang ketiga, membuat outline dengan skrip, yang keempat, berlatih dengan suara keras, dan yang kelima, mempersiapkan alat bantu. Nah teman-teman, saat melakukan public speaking, terkadang kita dihantui oleh rasa kecemasan gak sih? Mulai dari rasa takut hingga rasa gugup yang berlebihan. Nah, kecemasan inilah yang dapat menghambat kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan percaya diri. Maka akan aku kasih tips mengatasi kecemasan pada saat melakukan public speaking. Yang pertama, persiapan yang matang. Yang kedua, visualisasikan keberhasilan. Yang ketiga, tarik napas yang dalam. Dan yang keempat, fokus pada pesan. Jadi teman-teman, kalau misalkan biasanya kan kita selalu gugup ya kalau misalkan kita sedang presentase atau sedang membawakan atau sedang menjadi MC lah. Nah untuk itu tips agar kita tidak cemas tuh
adalah yang pertama persiapan yang matang. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan public speaking ini, kita harus mempersiapkan apa sih poin-poin yang akan kita sampaikan nanti kepada para audiens agar saat kita melakukan public speaking, kita dapat menjalaninya dengan lancar, tidak kayak gitu-gitu lah teman-teman. Misalkan banyak yang kayak gitu ya, biasa juga sih. Yang kedua ada visualisasikan keberhasilan. Kalau yang ini aku masih kurang paham ya teman-teman, mungkin nanti akan aku cari tahu lebih dalam melalui Google. Yang ketiga itu ada tarik nafas dalam. Nah teman-teman, di sini kunci public speaking itu kan tenang. Nah, dalam mencapai ketenangan itu kita harus tarik nafas dalam-dalam dulu teman. Kita harus menenangkan pikiran kita harus menenangkan hati kita, maka kita harus sering-seringlah menarik nafas dalam-dalam sebelum melakukan public speaking. Dan yang keempat itu ada fokus pada pesan yang kita sampaikan kepada para audiens. Jadi teman-teman, mungkin segitu aja resume untuk materi yang kedua. Berikutnya aku akan menjelaskan cara aku mengimplementasikan public speaking pada saat aku menjabat OSIS lagi. Nah teman-teman, biasanya pada organisasi-organisasi itu pasti bakal dibutuhin banget nih kemampuan public speaking kita. Jadi mungkin aku akan meningkatkan kemampuan public speaking aku dengan mungkin mencari tahu apa yang aku tidak tahu, seperti tadi visualisasikan keberhasilan. Aku kan nggak tahu nih teman-teman, mungkin aku nanti akan mencari tahu lebih dalam lagi apa sih maksud visualisasikan keberhasilan itu. Juga aku akan berlatih dengan secara rutin untuk mengembangkan skill public speaking aku. Jadi mungkin itu saja untuk materi yang kedua. Kita lanjut materi yang ketiga. Nah teman-teman, selanjutnya aku akan meresume materi ketiga, yaitu 10 rukun kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa sih? Jadi kepemimpinan itu sendiri adalah seni untuk membawa orang bersama-sama menuju visi yang lebih besar. Ini melibatkan komunikasi efektif, empati, dan kemampuan membuat kesulitan sulit dengan bijaksana. Maka dari itu, akan aku sampaikan berikut 10 rukun kepemimpinan dari materi ketiga yang telah disampaikan oleh Kak Krisna pada saat LDKO kemarin. Jadi yang pertama itu cerdas. Seorang pemimpin itu harus memiliki sifat cerdas. Itu meliputi IQ yaitu intelligent quotient, SQ yaitu spiritual quotient, EQ yaitu emotional quotient, dan TQ yaitu transcendental quotient. Itu yang pertama nih teman-teman. Yang kedua ada visi dan misi. Itu meliputi substansi relevan, jelas, dan rinci atau menyambung. Nah yang ketiga tuh ada karakteristik of effective leadership. Ini meliputi inspirator, motivator, integritas dan disiplin, fasilitator, konselor, dan tangguh juga percaya diri. Nah, yang empat ini ada adaptif dan berkembang nih teman-teman, meliputi up to date, pembelajar, think fast, and do it. Nah, yang kelima ini mungkin poin paling penting ya bagi aku, yaitu don't insecure. Jadi teman-teman, untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus menerapkan prinsip ini. Berarti kita harus percaya diri teman-teman, bahwa kita bukan lebih baik ya dari orang lain, tapi kita tuh tidak boleh menganggap orang lain tuh lebih dari kita loh teman-teman. Kita harus percaya sama diri kita, kalau misalnya kita tuh bisa, kalau misalnya kita tuh hebat. Jadi don't insecure. Nah, yang selanjutnya itu yang keenam ada empati dan sifat. Itu meliputi give and take. Yang ketujuh ada komunikasi sehat, meliputi etika, komunikasi sehat meliputi etika, fokus, dan simpati. Nah, yang ke-8 ini ada teamwork atau mengakui melalui kontribusi kolektif, anti egosentris, dan saling percaya. Dan yang terakhir adalah gaul. Nah, teman-teman, di sini aku ada materi tambahan yang aku catat di buku kecil aku ini, itu The 5 Levels of Leadership.
Jadi yang pertama itu ada position, yang kedua ada permission, yang ketiga ada production, yang keempat ada people development, dan yang kelima ada pinnacle. I don't know bacanya gimana. My English is bad, but aku akan katanya bismillahirrahmanirrahim. Dari teman-teman, pokoknya itu sedikit resume tentang 10 rukun kepemimpinan. Selanjutnya aku akan menjelaskan cara aku mengimplementasikan pada saat aku menjabat menjadi OSIS nanti. Amin. Jadi kepemimpinan ini sendiri kan suatu sikap pemimpin gitu ya teman-teman. Jadi mungkin nanti aku akan mengajak teman-teman aku bukan gitu. Jadi kepemimpinan ini kan memimpin gitu ya teman-teman. Jadi mungkin nanti aku akan dihadapkan sama ketua dan ketua bidang yang menjadi ketua nanti. Jadi mungkin nanti aku akan menuangkan ide dan aspirasi aku kepada teman-teman aku. Itu ya tujuannya untuk kayak apa ya teman-teman, kayak ya pokoknya gitu lah teman-teman. I don't know ya, pokoknya itu ya teman-temannya. Aku akan mengimplementasikannya ya dengan menjadi pemimpin yang membawa orang-orang menuju langkah yang hebat. Mungkin segitu saja untuk materi kita yang keempat. Kita lanjutkan yang ketiga. Kita lanjut materi kita yang keempat. Halo teman-teman, jadi kita sampai pada materi yang terakhir nih, yaitu personal branding, yang kemarin sudah disampaikan oleh Kak Marsha dan juga Kak Deni. Jadi kemarin teman-teman, ini personal branding ini merupakan materi tambahan yang memang kita tidak ada persiapan gitu teman-teman untuk mencatat materi tersebut. Jadi ini akan aku dapatkan dari pemikiran aku dan dari website yang aku dapatkan. Jadi apa sih personal branding itu? Personal branding adalah suatu proses membangun dan mengelola citra atau reputasi diri dari masing-masing diri kita. Hal ini melibatkan bagaimana cara kita dalam memperkenalkan diri kepada dunia, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Nah, personal branding sendiri berbicara tentang bagaimana sih teman-teman cara kita menjadikan diri kita sebagai suatu merek atau brand yang banyak dikenali dan mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah, jadi teman-teman, maksudnya apa sih ini? Maksudnya kayak kita tuh ngejadiin diri kita tuh apa sih biar dipandang orang tuh kayak gimana sih? Apakah menjadi pribadi yang buruk atau menjadi pribadi yang baik? Ini tuh kayak apa ya teman? Contohnya nih ya. Contohnya tuh kayak kalian suka masak atau suka renang atau suka basket. Nah, itu tuh bisa kalian jadikan personal branding dengan cara kalian memposting video-video tentang kalian melakukan hal tersebut di sosial media. Itu salah satu contoh kecilnya teman-teman. Jadi kesimpulannya itu personal branding kayak apa ya teman-teman? Kayak gimana sih cara kita kayak memperkenalkan diri kita kepada dunia? Itu teman-teman. Dan di sini aku akan menjelaskan juga cara membangun personal branding. Yang pertama, kenali diri kalian. Jadi kalian tuh harus mencari tahu dulu teman-teman, siapa sih diri kalian tuh orangnya gimana sih, kelebihan kalian tuh apa sih, kekurangan kalian tuh apa sih. Nah, selanjutnya yang kedua tuh ada tentukan tujuan kalian. Nah, setelah kita mengetahui kelebihan, kekurangan dan tentang siapa diri kita tuh selanjutnya menetapkan tujuan yang dimana itu akan berpelosoknya tuh bukan berpelosok, ininya tuh dengan kayak apa ya teman-teman,
kayak strategi kalian gitu loh buat ngembangin kelebihan serta kekurangan yang kalian punya. Ketiga itu ada lakukan riset terlebih dahulu. Nah, sebelum kita merancang citra atau pesan personal branding, kita harus melakukan riset dulu nih ke audiens yang akan melihat kita nanti. Maka dari itu kita harus menciptakan strategi yang efektif, teman-teman. Nah, lanjut yang keempat ada ciptakan karakter yang sesuai dengan kalian. Nah, ini juga penting ya teman-teman, karena karakter adalah fondasi bagi personal branding kita. Jadi itu kuncinya teman-teman. Jadi kita harus kayak sesuai dengan apa diri kita tuh kayak gimana, karakter kita tuh kayak gimana. Nah, yang kelima itu ada konsisten dan berkualitas. Itu juga penting ya teman-teman. Dan yang keenam adalah jujur dan jangan mudah puas. Itu jujur tuh masuknya ke poinnya keempat ya tadi ya teman-teman, yang sesuai dengan karakter kita dan jangan mudah puas, karena kita harus berkembang setiap saatnya teman-teman. Jadi itu resume dari materi keempat yang sudah disampaikan oleh Kak Dendi dan juga Kak Marsha. Nah teman-teman, aku juga akan nih menjelaskan cara aku mengimplementasikan personal branding ini pada saat aku menjabat OSIS nanti. Jadi teman-teman, aku kan merasa belum dikenal oleh banyak orang karena aku belum terlalu update nih di sosial media. Jadi langkah-langkah yang akan aku lakukan adalah aku akan membuat video tentang hal-hal yang aku suka dan akan menguploadnya di sosial media. Aku juga akan mungkin lebih belajar lagi tentang komunikasi yang baik kepada teman-teman anggota OSIS nanti. Jadi mungkin itu saja untuk materi yang keempat. Kita lanjut ke penutupan. Halo teman-teman, nggak kelas ini udah penutupan aja, alhamdulillah ya. Sebentar lagi tugas aku akan selesai. Oh my god, aku sudah ini banyak banget berapa aja tugas untuk ngelesain tugas ini kayak gitu. Jadi aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang nanti menyaksikan video ini, saksikan video ini. Tapi jangan lupa, aku malu, oh my god. Terima kasih untuk kalian yang nanti sudah menonton video ini, dan aku bakal upload video itu guys. Jangan lupa nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan aku juga mau berterima kasih banyak dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada kakak-kakak panitia OSIS Mate Insani, karena aku merasa bersalah dan aku mau mengucapkan terima kasih banyak. Kalian sudah bekerja keras selama ini dan oh my god, terima kasih banyak kak, kalian baik-baik banget. Terima kasih banyak sudah membimbing kami dengan baik. Terima kasih banyak kak. Jadi mungkin itu aja guys, aku mau edit di sini. Ya mungkin sekian video resume dan cara aku menjelaskan cara aku mengimplementasikannya pada saat aku menjabat OSIS nanti. Amin, doakan ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman. Semoga durasinya tepat. Amin. Semoga tidak memenuhi memoriku lagi. Amin. Oke teman-teman, basa-basi lagi. Kita tutup saja videonya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Bye teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Terima kasih. Love you.